Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan berkenalan dengan seorang ulama besar, kekasih Allah, cendekiawan muslim yang mungkin bisa disebut sebagai faridu asrih atau sosok satu-satunya di masanya, yakni Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, seorang ulama yang memiliki pemikiran cemerlang di abad ini, sosok yang kepribadiannya bisa disebut sebagai ulama Rabbani yang sesungguhnya. Habib Abu Bakar dilahirkan di Lembah Ahwar, Provinsi Aden, Yaman pada tahun 1366 Hijriah atau 1947 Masehi. Beliau dilahirkan dari keluarga yang cinta ilmu dan dakwah, sehingga sejak beliau masih belia, kedua orang tuanya telah menghantarkan beliau menjadi penghafal Al-Quran. Habib Abu Bakar belajar kepada para ulama yang berada di kawasan Hadramaut seperti Ahwar, Aden, dan sekitarnya. Sejak berumur 14 tahun, Habib Abu Bakar telah dilatih oleh sang ayah untuk berdakwah. Beliau bercerita bahwa di usia yang cukup muda, sang ayah telah memerintahnya untuk membuat konsep khutbah Jumat. Setelah itu dibacakan di hadapan sang ayah, kemudian disampaikan di atas mimbar. Ketika ada orang bertanya tentang bagaimana pengaruh orang tua pada beliau, Habib Abu Bakar menjawab, "Keseluruhan hidupku tak terlepas dari peran orang tuaku, ayah dan ibuku. Ayahku sosok yang sangat disiplin mengatur waktu. Baginya pendidikan dan akhlak adalah prioritas utama. Dia selalu mempertamakan perihal ukhrawi dan mengesampingkan perihal duniawi. Sering aku menangis setiap mendengar lantunan Al-Quran yang ia baca pada sepertiga malam terakhir sambil terseduh-seduh." Di samping belajar kepada para ulama secara tradisional, Habib Abu Bakar juga belajar di sekolah hingga lulus dari Universitas Aden, jurusan Tarbiyah, program studi bahasa Arab. Di masa remaja, Habib Abu Bakar menyaksikan intimidasi dan tekanan yang dilakukan oleh pemerintah komunis pada rakyat Yaman, terutama pada para tokoh dan ulama, termasuk pada keluarga beliau. Hal ini membuat beliau keluar hijrah dari tanah kelahirannya menuju tanah Hijaz di Arab Saudi. Bahkan kejadian itu beliau tulis dalam sebuah karya sastra yang berjudul Al-Khuruj min Dairatil Hamra. Sesampainya di tanah Hijaz, beliau diperintahkan oleh sang ayah untuk menjadi imam di salah satu masjid di kota Jeddah, sekaligus menjadi khatib dan guru di sana. Saat itu terbersit dalam hati dan pikiran Habib Abu Bakar untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Mesir. Karena beliau beranggapan dan sudah nyata bahwa Al-Azhar adalah pusat ilmu dari berbagai penjuru dunia. Namun selepas Habib Abu Bakar mengungkapkan hasratnya kepada orang tua, ia malah mendapat penolakan. Orang tuanya menyarankan agar Habib Abu Bakar mengaji kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang sama-sama tinggal di Arab Saudi. Rupanya Habib Abdul Qadir As-Segaf membuat Habib Abu Bakar terlena dan terpesona. Ia jadi tenggelam dalam samudra ilmu lahir maupun batin, sehingga sirnalah keinginan beliau untuk belajar ke Mesir. Habib Abu Bakar berkata, "Keinginanku untuk belajar ke Mesir menjadi lenyap setelah aku berjumpa dengan Habib Abdul Qadir. Sebab tujuan dan keinginanku telah kujumpai di kota ini. Sesuatu yang kutemukan pada diri Habib Abdul Qadir adalah kedalaman pandangan batin, luasnya ilmu yang memadai, kejernihan akal dan kesungguhan niat, serta akhlak nabawi yang sempurna." Maka sejak saat itu, Habib Abu Bakar dekat dengan sang guru. Puluhan kitab dibaca di hadapan beliau hingga akhirnya Habib Abu Bakar menjadi salah satu murid istimewa Habib Abdul Qadir As-Segaf. Bahkan Habib Abu Bakar telah menulis riwayat hidup sang guru dengan judul Janyul Khitaf
fi Manaqibil Imam Abdul Qadir As-Saqqaf. Setelah kondisi Yaman kondusif dan terjadinya persatuan antara Yaman Selatan dengan Yaman Utara, Habib Abu Bakar pulang ke Yaman dengan membawa pemikiran cemerlang untuk menciptakan kehidupan yang nyaman dan damai di negara Yaman. Beliau termasuk ulama pertama yang mengkampanyekan persatuan pemikiran dan jiwa pada masyarakat Yaman. Habib Abu Bakar menetap di daerah yang bernama Husaisah, kota yang menjadi tempat disemayamkannya kakek moyang para habaib, yakni Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Di sana Habib Abu Bakar mendirikan Rubat Al-Muhajir yang kemudian berkembang pesat dan berubah menjadi Universitas Al-Wasatiyah pada tahun 2010. Habib Abu Bakar juga membuka puluhan pondok pesantren di berbagai pelosok Yaman, di samping mendirikan pusat-pusat pendidikan dan penelitian lebih dari 80 cabang. Habib Abu Bakar mampu menggabungkan sistem pendidikan akademi modern dan sistem pendidikan tradisional, sehingga mayoritas murid-murid beliau adalah para sarjana dan cendekiawan yang ada di Yaman. Habib Abu Bakar juga aktif mengadakan seminar dan kajian intensif seputar dakwah dan ilmu keislaman, serta banyak mendirikan forum-forum diskusi atau muntadayat di berbagai daerah di Yaman. Sanad keilmuan Habib Abu Bakar tak terhenti hanya kepada ulama Hadramaut dan Hijaz saja. Lebih dari itu, beliau telah melancong ke berbagai negeri seperti Mesir, Syria, Yordania untuk mendapatkan sanad keilmuan dari para ulama tersohor di sana. Kegigihan Habib Abu Bakar dalam dakwah dan mengabdi kepada umat menyerupai para salafus saleh, sehingga beliau layak menyandang sebutan Khatimus Salaf atau pelayan para pendahulu. Karya-karyanya sudah mencapai ratusan judul dalam berbagai bidang, terutama dalam bentuk nazam, khususnya riwayat hidup tokoh-tokoh besar kaum muslimin, serta satu tema yang menjadi warisan keilmuan beliau yang sangat agung, yakni ilmu fikih tahawulat. Habib Abu Bakar wafat pada hari Kamis 28 Zulhijjah 1443 Hijriah, bertepatan dengan 27 Juli 2022 Masehi di Yordania, dan dimakamkan di pemakaman Zambal, Tarim, Hadramaut, Yaman. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni beliau, serta melimpahkan berkah pada kita semua berkat ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin.